I want to go now. Please. Berlatar di tahun 1950-an, film ini adalah kisah yang menghantui dan menegangkan tentang seorang perawat yang disewa untuk membantu seorang anak laki-laki di kastil terpencil yang berhenti berbicara sejak kematian mendadak ibunya. Namun semakin dia mengamati bocah itu, semakin Verena yakin bahwa dia telah terpesona oleh sosok kuat dan dunia lain yang terperangkap di dinding batu kastil yang tampaknya dengan cepat mendekatinya. Cerita ini mengikuti Verena, seorang pengasuh yang biasa disewa untuk membantu anak-anak yang tidak bisa menjalani kehidupan normal karena kesedihan, tekanan, ataupun trauma. Verena bertanggung jawab untuk membantu anak-anak seperti itu sampai kondisi mereka pulih. Dia memiliki spesialisasi dan pengalaman dalam pekerjaannya dan telah menangani kasus seperti itu berkali-kali. Kali ini dia memiliki kasus baru ketika ada sebuah keluarga bangsawan yang tinggal di Italia. Rumah ini memiliki beberapa anggota keluarga. Pemilik keluarga itu adalah Klaus dan putranya yang bernama Jakub dengan penjaga mereka Alessio. Mereka menjalani kehidupan yang sangat bahagia ketika ibu Jakub bernama Malvina masih hidup. Malvina adalah seorang pianis terkenal dan memiliki perasaan penuh kasih untuk putranya. Tiba-tiba Malvina jatuh sakit, dia kehilangan nyawanya. Karena itu, kondisi Jakub menjadi tidak normal setelah kematian ibunya. Dia mendapat dampak buruk dari kejadian itu. Alasannya adalah bahwa ibu Jakub telah menasehatinya sebelum kematiannya bahwa Jakub tidak akan berbicara sampai waktunya tiba. Dia juga mengambil janji dari Jakub, dan karena inilah di hari kemudian Jakub berhenti berbicara. Dia juga menghindari tawa dan tangisan setelah kematian ibunya. Ibunya sudah meninggal 7 bulan yang lalu, tetapi kondisi Jakub masih saja sama, sehingga ayahnya yang merasa prihatin memanggil Verena agar dia bisa merawat putranya. Mengambil alih kasus ini, Verena mencoba mencapai akar masalah kondisi Jakub. Dia menemukan bahwa Jakub tidak stabil secara mental setelah kematian ibunya, dan Verena ada di sini untuk memulihkan kondisinya. Verena optimis bahwa Jakub akan pulih dan menjadi anak normal seperti anak-anak lainnya. Namun Verena tidak pernah tahu bahwa faktanya beberapa wanita telah mengunjungi rumah ini untuk merawat Jakub, tetapi tidak ada yang bisa tinggal lama. Verena mencoba membangun komunikasi dengan Jakub ketika bertemu dengannya, tetapi Jakub tidak memberikan respon sedikit pun. Setelahnya, Verena diantar ke kamarnya oleh pelayan rumah yang bernama Alessio. Malam harinya di meja makan, Verena memperhatikan bahwa Klaus memiliki watak yang keras dan bersikap kasar terhadap putranya. Keesokan harinya, Verena kembali mencoba berkomunikasi dengan Jakub, tetapi dia masih belum berhasil. Jakub tetap saja diam. Suatu hari Verena menjelajahi rumah sampai tanpa sengaja. Dia masuk ke sebuah kamar di mana dia bertemu dengan seorang wanita tua. Wanita itu adalah mantan pembantu rumah tangga bernama Lilia. Dialah yang merawat Malvina saat sedang sakit. Wanita itu bersikap sangat ramah terhadap Verena sehingga Verena pun merasa senang. Verena pergi ke ruang piano Malvina dan bertemu dengan Klaus. Di sana Klaus memintanya untuk memainkan piano, tetapi Verena mengaku bahwa dia tidak bisa bermain piano. Klaus bercerita bahwa Malvina adalah seorang pianis terkenal dan dia telah mewariskan bakatnya itu kepada Jakub. 6 bulan setelah lukisan Malvina dibuat, Malvina jatuh sakit. Awalnya dia hanya mengalami demam panas, namun setiap hari itu semakin menguras tenaga dan kecantikannya, sehingga Klaus harus pergi untuk mencari bantuan. Dia meninggalkan Malvina bersama perawatnya Lilia dan Jakub yang tidak pernah beranjak dari sisi ibunya. Setelahnya Verena mencari Jakub dan dia menemukan anak itu sedang berburu kelinci bersama Alessio. Jakub terlihat sangat menikmati hidangan daging buruannya di malam hari.
Kemudian Verena mengetahui lebih banyak tentang keluarga itu dan dia menemukan bahwa Malvina adalah satu-satunya pemilik kekayaan ini yang merupakan warisan leluhur mereka selama lebih dari 1200 tahun terakhir. Sumber penghasilan mereka adalah dari area batu tambang. Tapi sekarang batu itu sudah tidak lagi laku dijual dan selama masa sakitnya itu Malvina berhenti mengambil pendapatan dari area tambang tersebut. Setelahnya Verena mengikuti Yakub untuk berenang di area tambang. Di sana Alessio memasang lampu minyak untuk mengingat banyaknya orang yang telah kehilangan nyawa mereka di areal tambang saat memindahkan batu-batu yang ada di sana. Malam harinya Verena dikagetkan ketika dia melihat daging hewan digantung di toiletnya. Dia yang mengira bahwa ini adalah kelakuan Yakub segera mencarinya. Verena menemukan Yakub di sebuah ruangan sedang menutup diri dengan kain dan menempelkan telinganya ke dinding seolah dia sedang mendengarkan sesuatu. Mengetahui kedatangan Verena, Yakub segera berlari sampai dia dihentikan oleh Klaus yang lalu membawanya ke kamar. Klaus menjelaskan bahwa Yakub seringkali melakukan itu di kamar tidurnya, di kebun, juga di tambang, seolah dia sedang mendengarkan ibunya dan itu memberinya ketenangan. Mendengar penjelasan itu, Verena menganggap bahwa kondisi Yakub jauh lebih serius dari yang dia perkirakan. Keluar dari ruangan, Verena panik ketika dia melihat Yakub berdiri di puncak bangunan. Verena berlari ke atas, namun Yakub bersembunyi dan muncul di belakang ketika Verena sedang mencarinya. Saat melihat Yakub, Verena pun segera membawanya turun dan menasehati Yakub bahwa apapun yang dia dengar hanyalah halusinasi. Pada suatu hari, Alessio membawa Verena mengunjungi makam keluarga di mana 40 generasi anggota keluarga itu dimakamkan di sana. Makam mereka berada di dalam dinding yang terbuat dari batu dan Malvina juga dimakamkan di makam yang sama. Keluar dari sana, Verena seperti melihat bayangan yang memperlihatkan kebahagiaan Yakub bersama kedua orang tuanya. Kemudian Alessio meminta Verena mendengarkan suara yang berasal dari dinding. Dia berbicara tentang hantu secara tidak langsung, tetapi Verena tidak pernah percaya pada hal-hal seperti itu, jadi dia mengabaikannya. Verena mencoba pendekatan lebih dalam dengan Yakub. Malam itu dia membawanya untuk mendengarkan suara dari balik dinding bersama-sama. Saat itu, Verena juga mendengarkan suara dari dinding seperti suara katrol, langkah kaki, pintu gerbang terbuka, dan air di wastafel. Verena mendengarkan dengan seksama, namun dia mencoba menjelaskan kepada Yakub bahwa tidak ada suara yang datang dari dinding. Karena orang mati tidak akan pernah kembali, maka kita juga tidak bisa mendengar suara mereka. Namun, kata-katanya tidak berpengaruh kepada Yakub sehingga dia terus mendengarkan suara dari balik dinding. Setelah itu terlihat Klaus yang memperhatikan mereka mencoba mendengar suara dari balik dinding meski kemudian dia mengurungkan niatnya. Keesokan harinya, Verena menemukan salah satu dinding yang diakui Klaus adalah makam seekor kucing yang dikubur di balik dinding sebagai ritual perlindungan terhadap setan. Klaus menceritakan bahwa keluarga Malvina memiliki pemikiran aneh bahwa kucing dapat membawa hari-hari baik bagi mereka sambil melindungi mereka dari kejahatan. Saat itu Verena seperti mulai menyadari ada sesuatu yang aneh di kastil ini. Malam itu Lilia menyisir rambut Verena. Di sana dia mengungkapkan bahwa Yakub tidak akan berbicara hanya untuk membuat Verena senang. Menurutnya, Yakub sedang menunggu dan hanya akan berbicara ketika waktunya sudah tiba. Verena tidak begitu paham dengan maksud perkataannya. Suatu hari Verena datang kepada Yakub yang sedang berenang. Kemudian terlihat bahwa Verena mulai mendengar suara dari balik bebatuan. Dia seperti sedang berkomunikasi dengan Yakub. Saat kembali ke rumah, dia melihat pintu kamar Malvina terbuka. Dia masuk dan menemukan Lilia berada di dalam sedang membersihkan kamar itu.
Dia bercerita bahwa ketika Malvina sakit, Lilia menyadari bahwa Malvina mendengar dan melihat hal-hal yang buruk. Lalu ketika melihat gaun Verena sobek, Lilia segera memberikan gaun milik Malvina kepadanya. Tapi tak lama, Klaus datang dan terlihat tidak senang melihat itu. Namun tiba-tiba dia melarang Verena mengganti gaun setelah memperhatikan kemiripannya dengan istrinya. Kemudian dia mengatakan bahwa Verena bisa menggunakan gaun itu lagi. Klaus adalah seorang pematung yang ingin membuat patung istrinya. Namun sangat sulit membuat patung itu karena Malvina sudah tiada. Jadi Klaus meminta Verena untuk membantunya dalam membuat patung tersebut, yang berarti Verena harus duduk tanpa busana di depannya. Pada awalnya Verena merasa tidak nyaman, tetapi dia setuju setelah Klaus bersikeras. Saat melihat Klaus memahat dan menyentuh patung itu, membuat Verena mulai berimajinasi. Dia yang tidak tahan kemudian kembali ke kamar untuk memuaskan hasratnya sendiri. Tiba-tiba Verena mendengar suara, jadi dia pergi dan menemukan Yakub di kamarnya. Saat itu Yakub meminta Verena mendengar, dan hal aneh terjadi ketika Verena juga mulai mendengar suara-suara dari dinding. Suara-suara itu adalah suara Malvina yang terus memanggil Yakub dan meyakinkannya bahwa dia selalu ada di sini. Mengetahui itu, Verena pun bersimpati dan memeluk Yakub. Sejak saat itu, Verena mulai berhalusinasi dan kehilangan kendali. Verena menyadari bahwa dia mulai terobsesi dengan Klaus. Dia merasa mungkin dia jatuh cinta dengan Klaus. Dia mengungkapkan perasaannya itu kepada Klaus, tetapi Klaus memarahinya dan mengatakan bahwa Verena juga telah menjadi gila seperti Yakub karena telah mendengar suara dari balik bebatuan. Klaus menilai bahwa Verena sudah gagal dalam pekerjaannya untuk merawat Yakub dan memintanya untuk pergi. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan Verena. Dia seperti tidak ingin meninggalkan tempat itu karena merasa bahwa Malvina menginginkan dirinya untuk merawat Yakub dan Klaus. Karena itu dia segera datang ke dinding untuk berbicara dengan Yakub. Dia meminta agar Yakub berbicara atau Klaus akan mengirimnya pergi dari kastil ini. Tiba-tiba terdengar suara Malvina mengatakan bahwa perawat lainnya akan datang untuk menggantikan Verena. Yakub datang dari belakangnya, lalu Verena mengungkapkan keyakinannya bahwa Malvina terjebak di suatu tempat dan mereka harus membantunya, tetapi Yakub justru pergi meninggalkannya. Verena mengejar Yakub hingga ke lokasi tambang. Di sana dia meminta Yakub agar berbicara, tetapi respon Yakub yang terus meronta membuatnya secara tidak sengaja memukul Yakub. Yakub yang mendapatkan perlakuan seperti itu pun pergi meninggalkan Verena. Dalam penyesalannya, Verena menangis sampai tidak sengaja dia tertidur di sana. Paginya Verena berjalan pulang ke rumah dengan kondisi tubuh yang lemah. Verena merasa bahwa kondisinya memburuk seperti yang terjadi pada Malvina. Dengan ketakutan, dia mengemas barang-barangnya dan memutuskan untuk pergi. Saat menuju ke pintu keluar, Klaus datang dan mencoba menghentikannya. Verena mengatakan bahwa dia telah sakit dan menduga bahwa Malvina lah yang telah memberikan penyakit ini kepadanya. Lalu Verena menanyakan tentang keberadaan Lilia. Namun kemudian dia kaget saat Klaus mengatakan bahwa Lilia telah meninggal tepat di hari pemakaman Malvina. Lilia, dia mengantungi batu sebelum menenggelamkan dirinya di tambang. Mendengar itu, Verena menjadi semakin ketakutan dan berupaya pergi dari rumah. Namun di belakangnya, penjaga Alessio mengikuti Verena yang semakin kesulitan berjalan karena kelelahan. Verena berhasil keluar dari pintu gerbang, namun tubuhnya semakin lemah sehingga dia terjatuh dan kehilangan kesadaran. Saat itu, Alessio membawanya kembali ke rumah. Saat terbangun,
Verena sudah terbaring di tempat tidur yang sama di mana Malvina meninggal. Dengan kondisi tubuhnya yang semakin memburuk, Verena mulai mencurigai bahwa Klaus telah membunuh istrinya demi harta dan dia menguburnya di salah satu dinding di area pemakaman, sehingga suara-suara itu sebenarnya berasal dari arwah di balik dinding. Kemudian Alessio mencampurkan obat ke dalam air minum dan mereka memaksa Verena meminum air itu. Saat membuka matanya, Verena mendapati dirinya dalam pengaruh obat berada di dalam lubang ruang pemakaman dan Alessio sedang menempelkan semen lalu menutup Verena di dalam lubang itu. Tak lama kemudian Verena yang ketakutan melihat roh Malvina berada di samping menyentuh tubuhnya. Lalu layar menjadi gelap dan Verena terbangun di tempat tidurnya dengan Klaus di hadapan mengatakan bahwa dia sangat mengkhawatirkannya. Verena segera menanyakan keberadaan Yakub, lalu dia pergi menjumpai Yakub di taman sedang bersama Alessio. Saat itu seketika untuk yang pertama kalinya Yakub tersenyum, kemudian dia segera datang memeluk Verena dan berbicara untuk pertama kalinya, "Aku merindukan ibuku." Saat itu Verena segera menjawab bahwa "Aku berada di sini." Lalu mereka bertiga pun kembali ke rumah dengan perasaan yang bahagia. Beberapa adegan menunjukkan bahwa sikap Verena terlihat berbeda, seperti dia bukanlah Verena yang sebenarnya. Adegan selanjutnya menunjukkan Verena sedang memainkan piano dengan sangat lihai. Padahal sebelumnya Verena mengaku bahwa dia tidak bisa bermain piano. Lalu dia memanggil Yakub untuk bermain bersamanya. Hal ini cukup meyakinkan bahwa sebenarnya arwah Malvina sudah dipindahkan ke tubuh Verena agar Malvina bisa menjalani kehidupan bahagia dengan keluarganya kembali ke dunia ini. Kesimpulan ini diperkuat oleh salah satu pernyataan Lilia bahwa Yakub hanya akan berbicara ketika waktunya sudah tiba dan Malvina memberi isyarat bahwa seorang pengasuh akan segera datang. Inilah alasannya mengapa Yakub langsung mengenali ibunya ketika Verena datang menemuinya di taman dan film berakhir sampai di sini. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.